10/11/2019 dengan program studi Sistem Informasi, mata kuliah proyek Sistem Aplikasi, dosen pengampu Dr. Muhammad Syaukani, STM, MCS, MKOM. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak adalah proses perancangan, pengorganisasian, koordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia dan teknis. Tujuannya memastikan proyek berjalan efisien, efektif, dan menghasilkan produk perangkat lunak berkualitas tinggi. Diterapkan sepanjang siklus hidup pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Selanjutnya, konsep utama manajemen PL1. Perencanaan proyek mendefinisikan tujuan, persyaratan, alokasi sumber daya, dan jadwal. Perencanaan yang baik mengurangi kebingungan dan ketidakpastian selama proyek. Pengorganisasian tim, memilih anggota sesuai peran, menetapkan tanggung jawab, dan membangun struktur organisasi. Ruang lingkup masalah problem, menentukan batasan dan cakupan masalah yang harus diatasi dalam proyek PL. Definisi persyaratan yang jelas, fungsi utama, fitur, dan karakteristik produk. Batasan fungsional, teknis, waktu, dan sumber daya mencegah pengembangan yang tidak terkendali. Memahami lingkungan, ekspektasi pengguna, prioritas, dan tujuan pemangku kepentingan. Dekomposisi masalah, problem. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil, terkelola, dan mudah dipahami. Pemisahan fungsional ke dalam modul atau komponen dengan tugas dan tanggung jawab jelas. Selanjutnya, kita akan membahas bab 2, konsep perangkat lunak. Pendahuluan perangkat lunak. Perangkat lunak adalah komponen inti sistem komputer yang memungkinkan pengguna menjalankan berbagai tugas berupa kumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu. Berperan penting dalam teknologi modern, meningkatkan efisien dan produktivitas di berbagai bidang. Definisi perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi, program, dan data yang mengarahkan komputer menjalankan tugas tertentu, bersifat abstrak, berjalan di atas perangkat keras, tidak tampak secara fisik, mencakup sistem operasi, aplikasi, utilitas, dan perangkat lunak pengembangan. Dikembangkan melalui proses pemrograman menggunakan berbagai bahasa dan alat pengembangan. Jenis-jenis perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak tengah, middleware. Setiap jenis memiliki fungsi dan peran berbeda dalam ekosistem sistem komputer. Perangkat lunak sistem yang mengelola dan mengendalikan operasi perangkat keras, menyediakan layanan dasar bagi perangkat lunak lainnya. Contoh utama sistem operasi mengelola memori, proses, jaringan, dan perangkat. Driver perangkat keras menghubungkan OS dengan perangkat seperti printer dan mouse. Utilitas sistem antivirus, pemulihan data, alat konfigurasi jaringan. Perangkat lunak tengah, middleware, menjadikan perantara antara aplikasi dan perangkat keras atau sistem lain, memfasilitasi komunikasi, integrasi, dan operasi antara aplikasi yang berbeda, digunakan luas dalam lingkungan enterprise dan sistem terdistribusi. Contoh jenis middleware. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi adalah pendekatan struktur untuk mengelola tahapan pengembangan. Beberapa metodologi umum: waterfall, agile, scrum, spiral. Manajemen konfigurasi perangkat lunak. Praktik mengelola perubahan dan versi dalam pengembangan perangkat lunak. Mengatur dan melacak elemen konfigurasi kode, sumber dokumen, data, dan komponen lainnya. Tujuan menjadi konsistensi, mengurangi konflik, dan memudahkan kolaborasi. Kontrol versi dan manajemen perubahan. Kontrol versi melacak setiap perubahan kode dan artefak perangkat lunak, memungkinkan kerja paralel, merge, dan rollback ke versi sebelumnya. Manajemen perubahan mengelola permintaan perubahan, analisis dampak, dan penerapannya, mengurangi resiko terhadap stabilitas dan kualitas perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak. Lisensi mengatur hak pengguna, modifikasi, dan distribusi perangkat lunak. Dua kategori utama: aliansi sumber
kualitas, lacak progres secara rutin, evaluasi post-mortem proyek. Bab 4, teknik estimasi biaya. Pendahuluan. Estimasi biaya, perkiraan kebutuhan anggaran proyek, penting untuk menghindari kekurangan anggaran, menggunakan data historis, model, matemis, dan pengalaman ahli. Estemis berbasis analog, menggunakan proyek sebelum sebagai acuan, cocok bila ada data historik dan proyek mirip, perlu menyesuaikan karena setiap proyek punya variabel yang unik. Estimasi pragmatik, menggunakan model matematis atau statistik, variabel baris, kode, kompleksitas, ukuran tim, durasi cepat, dan efisien, namun butuh data histori valid. Estimasi pemilihan vendor, vendor mengajukan proposal biaya berdasarkan kebutuhan proyek melalui proses RFP, evaluasi, dan negosiasi akurat, namun butuh analisis dan verifikasi detail. Bab 5, manajemen waktu proyek. Manajemen waktu penting untuk menghindari keterlambatan proyek. 40% proyek gagal karena manajemen waktu buruk. Melihat perencanaan, penjadwalan, monitoring, dan kontrolnya. Tujuan manajemen waktu memastikan proyek selesai sesuai jadwal, menghindari keterlambatan dan risiko biaya, menjaga koordinasi antara stakeholder. Tools BEPIN activities, decomposition, rolling wave planning, execution. Contoh jadwal proyek, berisi durasi, milestone, status kegiatan digunakan untuk tracking progress. Kesimpulan dari bab 5, manajemen waktu menentukan keberhasilan proyek, melibatkan perencanaan, sequencing, dan kontrol, menghindari resiko keterlambatan, over budget. Manajemen mutu proyek perangkat lunak. Mutu perangkat lunak menjadi acuan keberhasilan proyek. ISO 9000, 2000, kualitas, tingkat pemenuhan kebutuhan. Mutu mencakupi kesesuaian standar, kemudahan penggunaan, pemenuhan kebutuhan pelanggan. Manajemen proyek, manajemen mutu proyek, menjaga level mutu hasil proyek, aktivitas perencanaan, jaminan mutu, kendali mutu, fokusnya kesesuaian standar dan kebutuhan pelanggan. Tahapan manajemen mutu, perencanaan mutu, jaminan mutu, dan kendali mutu. Manajemen mutu modern fokus pada kepuasan pelanggan, pencegahan lebih penting dari infeksi, peran besar manajemen puncaknya. Biaya mutu adalah prevention cost, appraisal cost, internal payroll cost, external payroll cost, manajemen dan resiko proyek, perangkat lunak, ringkasan materi, dan poinnya penting. Pendahuluan manajemen resiko. Resiko proyek, kejadian atau ketidakpastian dan dapat berdampak positif atau negatif pada tujuan proyek. Manajemen resiko, proses terstruktur untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, merespon, dan memantau resiko. Tujuan meningkatkan peluang hasil positif dan mengurangi kemungkinan atau dampak peristiwa merugikan. Dilakukan sejak awal proyek dan lanjutan sepanjang siklus hidup proyek. Proses utama manajemen resiko. 1. Perancangan manajemen resiko. 2. Identifikasi resiko. 3. Analisis resiko kualitatif. 4. Analisis resiko kuantitatif. 5. Perencanaan penanganan resiko. 6. Pemantauan dan pengendalian resiko. Pemantauan resiko, kegiatan bekerja untuk meninjau resiko yang ada